Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Tony Al-Bakhti di channel Alislah Studio, Dapur Kreasi Santri Masa Kini. Masih di episode ngobrol santuy bareng Al-Bakhti. Kali ini temanya yang tertinggalkan dalam kehidupan. Kenapa ya temanya itu yang tertinggalkan dalam kehidupan? Karena kita hidup di alam dunia ini pasti semua orang yang hidup di alam dunia ini punya kemauan, punya keinginan, punya cita-cita. Nah, yang jadi pembahasan itu ketika orang punya keinginan, ketika orang punya cita-cita, kemudian dia berusaha, atau yang kita sering istilahkan itu ikhtiar. Nah, ketika seseorang sudah melakukan ikhtiar, kemudian cita-citanya belum tercapai atau yang dia inginkan itu belum tergapai, itu tidak sedikit di antara kita yang punya anggapan bahwa kayaknya ikhtiar gua sia-sia, kayaknya doa gua nggak terkabul gitu. Sehingga dia punya anggapan, mungkin karena gua ini orang yang kotor, mungkin karena gua ini orang yang banyak dosa, kayaknya nggak pantas deh gua mendapatkan hasil dari permohonan gua kepada Allah. Kayaknya gua ini emang nggak pantas untuk diijabah kabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Padahal ya bukan seperti itu kenyataannya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan doamu begitu. Jadi ikhtiar kita itu tidak akan pernah sia-sia, dan doa kita itu tidak akan pernah sia-sia. Semuanya pasti akan menuai hasil, dan semuanya pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting fase setelah kita berikhtiar itu harus dijalankan begitu. Ikhtiar ini salah satu bentuk ibadah ya. Ikhtiar ini adalah salah satu bentuk perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan rusak tuh nilai ikhtiar kita dengan sesuatu yang jelek yang bisa menghapuskan itu semua. Apa itu yang jelek? Putus asa ya, merasa bahwa ikhtiar kita ini nggak akan ada hasilnya, merasa kayaknya gue emang orang kotor, nggak bakal dikabul doanya. Nah, itu anggapan-anggapan seperti itu merupakan anggapan yang justru menghancurkan nilai ikhtiar kita. Lantas harus bagaimana kalau misalkan kita sudah ikhtiar? Fase pertama kita berikhtiar ya. Setelah ikhtiar kita harus jalankan fase kedua. Apa? Yaitu kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Jadi kita ini harus sadar betul bahwa kita ini hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di atas takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sadar betul akan hal tersebut, maka kita bakal bisa bersabar menjalani apa yang semestinya kita jalani, yaitu kita berikhtiar, kita melaksanakan kewajiban kita, dan kita akan bersabar menunggu apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hasil dari ikhtiar yang kita jalankan begitu. Banyak contoh-contohnya ya. Orang memulai membangun usaha, kemudian
dia berikhtiar, promosikan usahanya ke sana kemari, dia tebar brosurnya. Dan ini step awal yang sangat bagus. Misalkan dari hasil ikhtiar yang sudah dilakukan belum membuahkan hasil, jangan sampai nilai ikhtiar kita ini yang sudah bagus, yang sudah baik, hancur dengan kita meninggalkan fase kedua, yaitu bersabar. Kalau kita nggak bersabar, ya hancur itu semua. Apalagi kalau kita misalkan sampai terjerumus ke dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita melakukan kemusyrikan, ya, mengambil jalan pintas, mempergunakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih bahaya lagi. Begitu. Atau seorang pemuda yang sedang mencari jodoh, dia berikhtiar mencari jodoh, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dipertemukan dengan jodoh yang solehah. Itu adalah fase yang bagus, bernilai pahala ikhtiarnya. Nah, ikhtiarnya tersebut jangan sampai nilai ikhtiar tersebut jangan sampai dihancurkan, ya, dihapuskan dengan perbuatan jelek. Perbuatan jelek yang seperti apa? Yaitu kita meninggalkan fase kedua yang harusnya bersabar. Misalkan kita tidak bersabar, malah justru kita putus asa. Nah, itu dilarang, putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus yakinkan, kita harus tancapkan betul dalam hati kita keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengkabulkan doa kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mewujudkan hasil ikhtiar kita. Gitu. Kita sabar. Yang namanya sabar itu bukan diam terus, ya. Yang namanya sabar itu bukan diam terus, gitu. Jadi yang namanya sabar, kita ini nerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala sambil ikhtiarnya dijalankan terus, gitu. Ikhtiar dijalankan terus sambil kita bersabar, gitu. Jadi yang yang sering kita lakukan itu kan kita berikhtiar sekali, menganggap ikhtiar satu kali yang kita lakukan atau sekali dua kali yang ikhtiar yang kita lakukan, merasa itu udah cukup, gua udah gugur kewajiban, udah berikhtiar. Misalkan nggak ada hasil juga, ya mau gimana lagi, gitu kan, ya. Padahal tuntunannya itu bukan seperti itu. Yang namanya ikhtiar harus terus dijalankan sambil landasi hati kita, perasaan kita dengan rasa sabar. Sabar itu nerima dengan ketentuan yang Allah tentukan. Nah, caranya bagaimana kita bisa nerima terhadap ketentuan Allah? Kita harus sadari betul, kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pengetahuan kita sangat terbatas. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan melainkan hanya sedikit. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang maha mengetahui. Pengetahuan kita sedikit. Oleh karena itu kita tanamkan di hati kita rasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berikhtiar untuk menggapai cita-cita, ketika kita sudah berikhtiar untuk mencapai yang kita inginkan. Namun ikhtiar kita belum membuahkan hasil, usaha kita belum membuahkan hasil, kita sabar, ya, kita terima ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali putus asa, dan jangan pernah sekali-kali kita protes, gitu ya. Kalau kata orang Sunda itu ngegerutu. Jangan, kita terima dan tanamkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu, maka pada saat ikhtiar kita belum membuahkan hasil, kita husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita saat ini. Gitu. Belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Allah lebih mengetahui terhadap sesuatu yang terbaik untuk kita saat ini dan untuk saat yang akan mendatang. Jadi tanamkan husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wasu'adzanni bil khalqi wa tab'an billahi subhanahu wa taala. Tinggalkan rasa buruk sangka kepada sesama makhluk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik sahabat Al-Islah Studio yang saya hormati, yang saya cintai dan saya muliakan, untuk fase berikutnya insya Allah kita kaji di episode berikutnya. Stay terus di channel Al-Islah Studio, channel dapur kreasi santri masa kini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.